gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me. Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan, karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom. Haleluya. Oke. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Karena 2 ayat aja kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita ada untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, kita mau berfokus kembali bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah respon terhadap anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita dari maut. Jadi ibadah hari ini bukan untuk menyuap Tuhan supaya Tuhan bisa memberkati kita lebih dan berlimpah. Tapi karena kita bersyukur Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita, pendosa yang gak layak diselamatkan ini. Tapi syukur kepada Allah, Dia berkasih karunia untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini anugerahnya itu melahirkan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Are you ready RGCC? Yeay, mari kita menyembah Dia. Thank you Lord. Syukur bagi anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, kami naikkan syukur bagimu. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. I have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, when I lift it upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the throne. So in faith I follow
Jesus on the road not understood. For I know that He is working for His glory and my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my See the orphanage of Jesus upon the cross that day, when they understood as weak God deserves my every praise. For the church that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me, for His glory is my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs the all? I will stand before my Father, where the faithful stand His stood, and with joy my heart shall praise Him, for His glory is my good. And with joy my heart shall praise Him, for His glory is my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyatakan to our God. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. For I know His glory is my good. For I know His glory is my good. Yes Lord, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau merayakan sukacita atas kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan setiap kita yang sorak-sorai katakan, Amin.
setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. You want more? You want more? Let's. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kau lakukan firman-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukur
Unaikan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita-Ku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 oh. Dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku, oh Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Oke, Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kami undang adik-adik Rocky. Come. Ayo adik-adik Rocky. Mana ini? Yang lain yang belum maju, yuk. Wih, ada Cia. Cia. Sini. Sudah? Oh, ada Kiori belum. Abel, mana Abel? Naik. Mantap. Walaupun masih usia dini dia boleh mengenal Injil ya, pakai lensa Injil. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita memberkati adik Rocky di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat adik-adik Rocky di tempat ini Tuhan. Ini adalah anak-anak-Mu Bapa, jiwa-jiwa yang Kau berkati, jiwa-jiwa yang Engkau rindukan ya Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan, jikalau mereka boleh berada di tempat ini, kami memberkati mereka supaya mereka boleh bertumbuh dalam hikmat akan pengenalan tentang Engkau Bapa. Biarlah mereka dalam sejak usia yang masih kecil ini, mereka boleh mengenal Injil dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah mereka juga dapat menjadi berkat buat anak-anak seusianya, teman-temannya, bahkan keluarganya Bapa. Memberkati juga para orang tua yang boleh membawa mereka ke gereja ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau berikan hikmat, mereka boleh mengajarkan tentang Injil Kristus buat anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka boleh menikmati kasih-Mu dalam setiap aktivitasnya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Apakah keluarga kita sungguh-sungguh bersatu karena melayani Tuhan? Keputusan ada pada kepala keluarga. Dan kita melihat contoh yang paling baik, salah satu dalam perjanjian lama justru adalah Yosua bin Nun. Yosua bin Nun adalah seorang pemimpin, bahkan jenderal daripada Israel, yang asalnya adalah seorang abdi daripada Musa. Dia tahu bagaimana mengabdi. Ketika semua orang jauh daripada Musa, dan Musa ada di puncak gunung, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, cuma Yosua bin Nun, yaitu yang tetap tinggal di sana. Salah satu kuncinya adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan kau buat Musa 40 hari 40 malam, kan dia di hadapan Tuhan, seperti 4 detik saja. Tapi Yosua ada di sana, tanpa makan, tanpa minum, tetapi dia bisa bertahan di sana. Kesetiaan dianggap rendah saat-saat ini, tapi itu yang dicari Tuhan. Loyalty, faithfulness. Karena nama Tuhan Yesus adalah setiawan, the faithful one. Yosua berkata begini, karena itu dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14, pilih hari ini. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Mengabdi pada Tuhan atau mengabdi yang lain. Dalam perjanjian baru dijelaskan, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon.
Karena itu pilih hari ini. Dia berkata karena itu Tuhan sudah memberikan kemenangan luar biasa. Mereka menyeberang laut Teberau, sungai Yordan terbelah, benteng Yeriko dihancurkan, suku-suku dikalahkan. Bahkan Tuhan kirim yaitu tawon, hornets, untuk mengusir mereka. Pilih hari ini kamu sudah tahu Tuhan adalah juru selamat yang sebenarnya. Nama daripada Yosua dulu Hosea, artinya salvation. Bagus sih. Tapi Musa mengganti dia dengan Yosua, yang adalah nama dari Tuhan Yesus, artinya Jehovah Savior. Tuhan itulah juru selamat sebenarnya. Hati-hati dengan Mesiah kompleks, merasa diri yang jadi juru selamat. Lalu dia bilang begini, bagaimana kamu bisa lihat sendiri Tuhan memberikan kemenangan. Pilih hari ini. Apakah menyembah kepada yang disembah nenek moyangmu, yaitu Abraham, di seberang sungai Efrat, atau bangsa-bangsa Amori yang ada di tempat ini. Tapi aku dan keluargaku, kami yang beribadah kepada Yahweh. Kami beribadah kepada Allah Israel. Saudara yang kasih, karena itu dia menjadi pemimpin besar. Karena itu hidup ini harus memberikan dampak. Hidup ini harus menjadi satu untungan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Pada waktu direkam ini saya baru kembali dari Taiwan. Dan kita di sana ada satu hubungan dengan satu gereja namanya Huaien Xiaohui. Huaien Xiaohui itu gereja yang mengandung anugerah. En dari entian, grace, anugerah. Dan mereka berasal dari satu suku aborigin daripada Taiwan yang menjadi nenek moyang daripada suku Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan semuanya sampai Sarawak dan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pilih hari ini. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu milih. Yang pasti kita tidak akan memilih mamon ataupun dunia ini. We will serve the Lord. Amen. Haleluya. Nama saya dulu Arifin, diganti Timotius, honoring God. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan dan sekiranya engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berita anugerah, kita mau menyanyikan satu lagu, yang mana lagu ini bercerita tentang anugerah Tuhan yang mendahului kesetiaan kita. Kita kadang gak setia, kita kadang mengecewakan Tuhan, bahkan dalam saat kegagalan, saat kita dalam keresahan kita, kekalahan kita, Dia Tuhan yang selalu setia mengangkat kita. Kegagalan apa sih yang paling besar dalam hidup kita? Bukan karena bangkrut bermiliar-miliar. Kegagalan terbesar kita adalah karena kita jatuh dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah, Dia mengangkat kita dari titik paling bawah itu. Dia mengangkat kita, Dia memberikan nyawanya sendiri. Kalau raja-raja di dunia, dia akan korbankan orang lain untuk dia aman. Tapi satu raja yang kita sembah memberikan nyawanya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang gak bisa kita selesaikan, yaitu Yesus Kristus memberikan nyawanya buat kita. Thank you Lord. Dari amuk laut menderu, aku aman di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku. Takut di kegelapan, Dia kuatkan kutuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Tuhan
Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Harapanku dalam Tuhan, setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, buat kesetiaan kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, buat kesetiaan kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Thank you, Lord. Sebab Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan sampai kepada kekekalan. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan telah pulang. Tuhanlah keselamatanku. Seperti Tuhan kita, buat kesetiaan
Bapa, mulia bagi atapnya, mulia bagi Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami mengenal Allah pemilik langit dan bumi ini, pencipta segalanya, Allah Tritunggal di dalam nama Bapa, Sang Putra itu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih karena di tengah keberdosaan kami, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan posisi kami yang berdosa ini, sehingga kami yang selayaknya binasa justru diselamatkan. Kami tidak pernah menemukan cinta kasih sebesar itu selain di dalam firman-Mu, selain di dalam rencana karya dari Allah Tritunggal yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru, bahkan terus-menerus dipuji dan dimuliakan sepanjang sejarah gereja. Sampai hari ini, sampai Maranatha nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami di hadapan Engkau. Kami bukan di dalam gedung ini, tapi bukan hanya di gedung ini saja, tapi juga di hadapan Engkau. Terimalah pujian kami Tuhan, dan tolong sekarang kami ingin membuka hati dan pikiran kami. Biarlah kuasa dari Roh Kudus menggerakkan hati kami, mempertobatkan kami, melahirbarukan kami, bahkan menghasilkan buah di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mohon kuasa-Mu, kami sungguh mohon hikmat-Mu, kami sungguh-sungguh mohon Engkau hadir bersama dengan kami, bukan berdasarkan permintaan kami, tapi berdasarkan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau bersama dengan kami, untuk itu ajari kami untuk berdiam dan juga mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Engkau sendiri. Hamba hanyalah alat yang tidak sempurna, sama sekali tidak sempurna. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami dan juga kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Ya, ini pertama kali saya berkhotbah di tempat ini. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena saya sudah sangat terkenal ya. Di keluarga saya sendiri ya. Di keluarga saya loh ya terkenalnya. Ya nama saya Gito, ya setelah berapa lama ya, mungkin dalam kurang lebih 30 tahun melayani, baik dalam dunia broadcasting, makanya suaranya kayak begini ya. Dalam dunia broadcasting, dalam dunia penulisan, akhirnya jaga beberapa cabang gereja saya pernah melayani. Akhirnya saya sekarang lebih memfokuskan diri untuk menulis beberapa buku. Sudah terbit sih beberapa buku sebelumnya, baru 13 buku. Dan 6 buku itu adalah buku sepak bola ya. Jadi ini adalah mungkin hamba Tuhan yang nulis buku sepak bola paling banyak di Indonesia lah setidaknya. Ya, kenapa seperti itu saudara? Wah kalau saya cerita itu panjangnya luar biasa. Itu bisa bikin seminar sendiri ya. Belajar mengenai teologi of play, mengapa ada play. Dan mengapa klub-klub di dunia ini ya itu banyak muncul dari gereja. Klub seperti Liverpool, Manchester United bukan ya maafkan. Ya terus kemudian juga Everton dan seterusnya saudara. Dan bahkan kemudian bagaimana olahraga itu dipengaruhi oleh kekristenan itu yang sedang dan terus menerus saya sedang selidiki. Ya dan dan kemudian saya lama di Jakarta, tapi kemudian saya pindah ke Kalimantan. Di situ saya ketemu istri saya. Jadi istri saya dari Kalimantan. Anak pertama lahir di Malang, anak kedua lahir di Surabaya. Jadi kalau kita pulang kampung kemana, ada 4 kampung yang harus kita kunjungi. Ya. Oke, ya ini beberapa contoh buku saya, ini judulnya adalah The Story of Us. Story of Us ini adalah buku tentang sejarah gereja, ini sebetulnya baru bagian pertama saja. Ya, karena saya sudah menyusun buku itu kurang lebih 500-an halaman, ya dengan kurang lebih 500-an sumber, ya baik dari internet, dari buku-buku, itu menyelidiki hal seperti ini sangat sulit. Ya mengapa? Bukan hanya sangat sulit untuk melakukannya, tapi karena enggak laku ya, orang Indonesia malas nulis, malas baca ya. Tapi bagi saya masa bodoh amat ya, karena apa? Karena itu adalah warisan.
Ya, jadi warisan yang harus diwariskan ke generasi demi generasi. Ya, buku yang sedang saya juga ini dan berkaitan dengan khotbah saya hari ini adalah masih naskah ya, judulnya A Risky Faith. Ini bukan Rizky Febrian ya. Risky Faith artinya adalah sebuah iman yang beresiko. Kenapa ya? Orang Kristen itu kok dianiaya ya? Kenapa sih gereja, ada sebagian gereja yang dibakar? Mengapa percaya sama Yesus kok sampai dianiaya sedemikian rupa? Jadi buku ini semacam jawaban, kalau gue percaya sama Yesus, so what? Kenapa? Apalagi kepercayaan saya itu bukan sesuatu yang berbahaya loh. Kepercayaan saya itu bahkan mungkin sudah mempengaruhi dunia ini. Itu tadi dari sepak bola, olimpiade modern, kemudian dalam dunia sains dan sebagainya saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus confidence bahwa kita itu bukan sekedar percaya, tapi kepercayaan kita itu telah mengubah dunia ini. Ya mungkin satu kali kita bisa membahas mengenai bagaimana dunia berubah melalui gereja, melalui orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Ya, dan mengapa saya tadi menulis buku saya yang tentang sejarah gereja, judulnya The Story of Us, karena ini memang the story of us. Ini adalah kisah tentang kita. Saudara-saudara kita di abad ketiga, ke abad keempat, abad ke-16, that's our brother and sister in Christ. Maka penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Dan juga orang-orang yang sekarang sedang mengalami aniaya dan sebagainya hari ini pun adalah saudara-saudara kita juga. Ya, dan juga sepanjang hidup saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, ingin memberitakan tentang Yesus, ingin memberitakan tentang Injil. Karena siapa pribadi yang paling asing di gereja? Itulah Yesus. Yesus itu sudah menjadi seperti tamu bagi kita. Dia itu sudah menjadi sosok yang asing sekali bagi kita. Mungkin kita bisa menyebut nama Yesus, tapi mungkin kita tidak mengenal Yesus. Dan bagaimana kita itu mengerti Dia. Mungkin kita bisa mengatakan, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cinta saya, aku mengasihi Yesus. Pertanyaannya, how? Bagaimana Yesus mengasihi kita? Bagaimana dan seperti apa Yesus mengasihi kita? Dan itulah yang banyak sekali diberitakan di dalam kitab Ibrani. Ada beberapa bagian di dalam kitab Ibrani yang akan saya sampaikan, saya jabarkan di dalam tema kita, yaitu mengenai pelayanan Yesus. Biasanya kita berbicara pelayanan itu apa sih? Oh, kita harus pelayanan. Kita harus nanti musiknya siapa, nanti MC-nya siapa, nanti back songnya siapa dan seterusnya saudara. Tetapi saudara, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana kita melayani, kita perlu mengerti how Christ serve us. Bagaimana Yesus itu melayani. Saudara, cocok nggak sih Yesus melayani? Kayaknya nggak cocok deh ya. Yang melayani itu kan harusnya hamba. Tapi Jesus serve us. Bahkan nanti kita akan melihat ayat-ayat di dalam Alkitab. Sampai hari ini dia masih melayani. Sampai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Bahkan untuk selama-lamanya dia melayani. Luar biasa sekali apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Nah sebelum kita berbicara mengenai pelayanan Yesus, kita bicara tentang kondisi manusia. Ya, saya menyebutnya bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi jatuhnya ke atas. Maksudnya apa sih? Jatuh tapi ke atas. Jatuh karena pingin sama seperti Allah. Ketika dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 mengatakan, loh baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi Allah Tritunggal yang menciptakan kita itu membuat manusia seturut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Ya, jadi tetapi dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5 dikatakan iblis yang menggoda, kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, ini dia. Saudara, saya pernah membawakan seminar tentang predator identitas. Predator identitas. Karena serangan pertama iblis adalah kepada identitas kita. Kalau identitasnya sudah rusak, maka seluruhnya akan rusak. Kita berpikir bahwa saya ini siapa, itu bisa membuat kita menjadi benar atau hancur. Ya, kalau dulu yang mungkin pada belum lahir ya ada Project Pop. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal ya. Ku bukan apa? Saudagar, bukan Glenn Fredly, bukan Ariel Peter Pan, dulu masih Peter Pan dan seterusnya. Tapi lagu itu saudara sebetulnya sedang menyatakan identitas kita. Saya bukan. Oke, kalau saya bukan Barack Obama,
Saya bukan Donald Trump, saya bukan Lionel Messi, ntar malam main. Ya, saya bukan. Kalau saya bukan itu banyak sekali saudara. Tapi pertanyaannya adalah, so who are you? Kalau gitu kamu siapa? Nah, jawaban kita bisa salah loh. Oh, saya seorang direktur, itu jabatanmu. Oh, saya namanya Gito, itu namamu. Oh, saya anaknya Pak, itu bapakku dokter, itu bapakmu, bukan kamu. Pertanyaan who are you itu susah loh. Kita pikir kita siapa ya? Nah, disitulah masalah identitas. Maka seringkali kita itu suka membesar-besarkan diri sehingga menjadi sombong, sehingga menjadi arogan, atau sebaliknya terlalu mengecilkan diri sehingga merasa aku nggak layak untuk hidup. Itulah sebabnya kenapa Jesus became man. Yesus menjadi manusia, mengubah identitas kita. Karena serangan pertama setan adalah, lu ya jangan mau hanya menurut gambar rupa Allah aja. Jadi Allah aja sekalian. Seperti itu saudara, sudah dirusak. Dan semenjak itu sepanjang sejarah peradaban manusia, manusia ingin membesar-besarkan dirinya. Manusia ingin menyatakan kehebatan dirinya sehingga mereka melawan Allah. Nah, juga kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Ini adalah nasihat Rasul Paulus, salah satunya adalah untuk tidak memilih seorang yang anggota baru dalam jemaat. Ini praktikal, praktis, tapi sangat-sangat doktrinal, sangat kuat. Kenapa saudara? Bukan berarti diskriminatif, kok gue gak boleh pelayanan, bukan itu. Tetapi pelayanan itu saya selalu membedakan mana aktivitas, mana pelayanan. Aktivitas adalah tentang apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Tapi pelayanan adalah tentang siapa. Siapa kita dan siapa kita yang melayani siapa, yaitu Yesus Kristus. Makanya saudara, kita itu bisa aktif but serve nobody. Kita itu bisa menjadi sangat aktif tapi tidak melayani siapapun, kecuali melayani diri sendiri. Wah, itu jebakan-jebakan yang justru terjadi di dalam gereja. Enggak terjadi di luar sana, enggak terjadi di meja judi, terjadinya justru di dalam gereja. Sehingga saudara sadar atau tidak, serangan iblis yang paling besar justru dalam gereja. Bukan dengan fenomena kerasukan, ya, jadi mbah gundul gitu, enggak seperti itu saudara. Coba perhatikan, serangan pertama iblis tanpa kerasukan. Cuman perubahan mindset. Itulah sebabnya kenapa di dalam Roma 12 ada satu renewing your mind. Harus kita perbaharui pikiranmu, karena pikiran itulah yang dibelokkan sedemikian rupa. Nah maka saudara, mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Jangan sampai jadi sombong. Nah seorang teolog asal Belanda, walaupun Belanda sudah tersingkir, ya, namanya Herman Bavinck. Ya, Herman Bavinck itu mengatakan penghakiman atau penghukuman iblis ini diartikan penghakiman kemana iblis jatuh ketika dia meninggikan dirinya sendiri melawan Tuhan. Maka di sini kita memiliki sebuah fakta bahwa awal mula dosa setan adalah pemuliaan diri dan kesombongan. Pemuliaan diri dan kesombongan. Wah, masalahnya saudara, seringkali ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, ini sangat tidak kelihatan. Kita bisa kelihatan sangat melayani. Makanya tempat persembunyian yang paling aman adalah dengan cara tampil. Aneh ya. Dengan cara tampil, dengan cara menonjolkan diri dan seterusnya saudara, itu tempat persembunyian. Karena ada something, ada sesuatu di dalam hati yang sebetulnya merana sekali, menderita sekali. Tapi ingin tampil sebagai seorang yang hebat dan sebagainya. Padahal saudara, iblis itu diciptakan, iblis tidak diciptakan. Tapi Allah menciptakan malaikat. Tapi ada malaikat yang memberontak. Dan malaikat yang memberontak itu kemudian disebut sebagai sang destroyer atau sang perusak. Perusak itu sebutannya adalah Satanas atau daimonia. Demon atau setan artinya adalah perusak. Nah padahal malaikat itu harusnya diciptakan sebagai roh-roh yang melayani. Diutus untuk melayani. Pernah ada pertanyaan saudara kepada saya. Pak, kenapa sih kita harus worship?
Tuhan. Kenapa kita harus worship Tuhan? Jawaban saya adalah, kalau kita enggak worship Tuhan, kita akan worship yang lain. Karena kita adalah makhluk worship. Kalau gitu apa itu worship? Worship terdiri dari dua suku kata, worth-ship. Apa itu worth? Worth artinya layak, ditambah ship artinya kelayakan. Sehingga worship itu bukan masalah lagu, bukan masalah acara, bukan masalah sikap tubuh, tapi worship itu adalah siapa atau apa yang paling layak dalam hidup kita, sehingga seluruh waktu, uang, tenaga kita kerahkan untuk sesuatu yang kita anggap worth atau anggap layak. Maka saudara, ternyata kita bisa worship hampir apapun. Mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, mungkin profesi kita, mungkin kekayaan kita, dan sebagainya. Ya, makanya Tim Keller kan bikin buku Counterfeit Gods. Counterfeit Gods itu adalah cerita atau buku tentang bagaimana kita itu bisa dengan mudah sekali mengilahkan hampir apapun, termasuk mengilahkan pelayanan. Bahkan yang paling menjebak adalah mengilahkan Tuhan. Bagaimana mengilahkan Tuhan? Apa bedanya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan mengilahkan Tuhan? Di sini saudara, permainan iblis luar biasa. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, disitulah kita mengilahkan Tuhan. Hanya mengganti Tuhan dengan mungkin dewa-dewa dan sebagainya. Ganti aja jadi Tuhan dalam Tuhan Yesus, tapi saudara, mungkin kita sedang memberhalakan Dia. Tetapi saudara, menuhankan Tuhan adalah percaya kepada Dia sebagai siapa. Entah Dia kasih sesuatu yang saya mau atau tidak, He is my God. Dia tetap adalah Tuhanku. Maka tanpa sadar mungkin saudara, itu juga sering menjadi jebakan di dalam diri saya. Bagaimana kita tanpa sadar sedang mengilahkan Tuhan. Dan itulah sebabnya mungkin kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, tapi kita tidak pernah menjadi muridnya. Bahkan mungkin Tuhan menjadi, hamba kita untuk melayani kepentingan kita. Itulah manusia. Sejak kapan itu? Sejak iblis menggoda manusia. Manusia menggoda supaya membesarkan dirinya. Sehingga seorang penulis bernama Yuval Noah Harari, ini membuat buku yang sangat terkenal, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Homo Deus. Homo artinya manusia, bukan yang lainnya loh ya. Homo itulah manusia, Deus adalah Allah. Artinya bagaimana kita bisa melihat saudara, manusia berlaku seperti Allah. Gua laki pengen jadi cewek, serah gue. Maka kemudian dia berlaku seperti Allah menentukan jenis kelaminnya sendiri. Itu salah satu contohnya. Maka manusia seperti itu sejak manusia pertama, manusia ingin jadi Allah, tapi justru kebalikannya di dalam sejarah. Allah menjadi manusia. Aduh, saya nggak habis pikir saudara. Kalau saya mempelajari mengenai Yesus, aduh saya siapa sih? Kita ini siapa ya? Minta-minta berkat sama dia itu siapa kita ini? Kok gimana ya? Tapi dia tetap memberikan kesempatan untuk minta kepada dia. Tapi kita harus ingat, kita minta kepada siapa? He is my friend. Bahkan kalau dalam Ibrani dikatakan, dia mati sebagai saudara. Sebagai brother. Pernah tahu lagu ini enggak? Mungkin banyak yang belum lahir ya. Ya, judulnya He Ain't Heavy, He's My Brother. Pernah tahu lagu itu? Itu lagu lama sekali dari The Hollies ya. Saya juga belum lahir ya. Ya, judul itu lagu yang dikarang dari seorang pendeta di Skotlandia. Di dalam sebuah taman itu ada anak-anak lagi ya ibadah padang lah seperti itu. Lalu ada seorang kakak gendong adiknya dan adiknya tuh lumpuh. Nah si pendeta ini nanya, hey apakah itu tidak heavy? Apakah itu tidak berat? Si kakak langsung bilang, he ain't heavy, he's my brother. Wow, ya dan disitulah Yesus. You ain't heavy for him. Doa-doamu tidak memberatkan dia. Masalah-masalahmu tidak memberatkan dia. Pergumulanmu bahkan maafkan yang paling bejat sekalipun tidak membuat dia malu menjadi saudaramu. Tapi itu diawali dengan apa? Dengan satu pertobatan itu pun dari dia karena anugerah semata. Bayangin loh,
kita mendapat cinta kasih sebesar itu, tapi kita sesombong itu. Maka seringkali saudara, ada di dalam Instagram saya tulis, mungkin lagunya Amazing Grace, tapi hidupnya Amazing Me. Melihat saya, lumayan ya gue ya, suara gue lumayan, kemampuan gue lumayan, pengaruh gue hebat dan seterusnya. Aduh manusia, ya itu juga menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri. Nah, Tim Keller mengatakan bahwa ego kita itu dalam bukunya The Freedom of Self-Forgetfulness mengatakan pertama empty. Kosong, saudara. Kita ini kosong, pepesan kosong, ya. Bukan hanya bocah kosong itu aja, saudara. Kita juga loh, ya. Kita itu kosong, ego dibesar-besarkan, loh, merasa hebat. Saudara, kita ini siapa? Dalam satu buku saya tentang sepak bola, saya menulis tentang Pele. Ya, Pele itu menciptakan gol 1230 kalau tidak salah. 1230 gol. Inilah saya itu menyatakan Injil melalui bola, ya. Oke, ya, Pele itu 1230 gol. Pertanyaannya hebat nggak dia? Messi nggak sanggup loh. Meso juga nggak sanggup ya. Messi, Meso, siapa lagi ya? Ronaldo kembaran saya itu juga nggak bisa, saudara. Sampai hari ini agak mendekati kalau tidak salah namanya Romario Faria. Itu pemain Brasil. Romario Faria, Bebeto dan seterusnya. Oh, gue tua amat ya. Jadi itu nggak bisa mendekati. Tapi pertanyaan saya, dalam satu pertandingan berapa menit? 90 menit. Dalam 90 menit ada berapa detik? 5.400 detik. Dalam 5.400 detik itu, Pele bikin gol berapa? Berapa? Paling 2, 3 ya. Tadi pagi Mbappe ya, bikin brace 2 gol. Messi pernah bikin 3 gol. Saya pernah bikin. Wah, kalau dibandingkan dengan orang lain, mungkin Messi hebat. Mungkin Ronaldo hebat, mungkin Pele hebat, tapi dibandingkan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada dia nggak ada apa-apanya. Mosok dalam 5.400 dia bikin 2 gol. Aduh, kalau ditimbang-timbang, kalau sistem agama kan timbangan ya, perbuatan baik sama perbuatan jeleknya. Golnya berapa? Gagalnya berapa? 1.200 gol, gagalnya berapa kira-kira? Mungkin 120.000. Maka kalau dihitung-hitung, Pele di hadapan Tuhan, di hadapan waktu, nggak ada apa-apanya. Lihat ya saudara ya, kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita ini sebetulnya kosong, empty, gak ada apa-apanya. Yang kedua, kita juga painful, kita itu terluka. Ya, kita semua adalah orang-orang terluka. Seperti dalam gereja ini dikatakan house of home for the imperfect, ada filmnya tuh, ya, dibintangi oleh mantan saya. Enggak sih, mantan majikan. Ya, jadi painful, ya, kita itu adalah terluka. Ya, terluka. Kita semua adalah orang-orang terluka. Lalu beberapa orang terluka ngumpul dalam satu tempat. Maka ada 2 potensi, saling melukai atau saling menyembuhkan luka. Makanya saya heran, tidak pernah gereja itu nggak ada yang saling melukai, ya enggak? Masalahnya ada orang berbesar hati enggak? Ya, berbesar hati enggak untuk saling mengampuni? Gak gampang, saudara. Gak gampang. Dalam sejarah gereja, ya karena saya mempelajari sejarah gereja, itu full of konflik, perpecahan dari luar ataupun dari dalam. Selalu terjadi seperti itu, saudara. Nah, dulu saya itu anti gereja. Saya dulu tuh menganut Jesus yes, church no. Oke, Yesus tapi gereja nggak mau. Kenapa? Ya, karena gereja isinya orang munafik. Ya, gereja isinya orang munafik, saya nggak mau ke gereja. Ya, tapi saudara saya juga pernah dapat orang seperti itu. Gereja isinya orang munafik, jadi saya keluar dari gereja. Oke, terus saya tanya, di kantormu ada orang munafik nggak? Ada, keluar dari kantor. Di keluargamu ada yang munafik nggak? Ada, keluar dari keluarga. Ya, dan akhirnya keluargamu kehilangan 1 orang munafik, ya, yaitu kamu. Ya. Nggak ada yang sempurna ya. Pernah saudara saya berkhotbah lalu saya mengatakan bahwa saya juga masih tidak sempurna. Ya, lalu ada seorang mengatakan, kenapa tidak sempurna, kenapa khotbah Pak? Karena orang suci nggak ada yang berani khotbah. Ya, beraninya ngeritik doang. Tapi begitu sampai di sini kita baru sadar, saudara. Makanya bagi saya, khotbah itu mungkin saya lebih tinggi dalam arti secara fisik di sini lebih tinggi, seperti seorang hakim, ya, yang menghakimi Anda dan seterusnya. Tapi di hadapan Tuhan, saya terdakwanya. Apakah saya memang membawa isi hati Tuhan atau menghakimi, atau saya membawa luka-luka saya?
Yang ketiga saudara, ego kita tuh sibuk. Makanya banyak orang stres, kenapa? Sibuk ini, ya, pikiran. Makanya aliran para berbaring, ya, yang suka baring-baring, ya, itu biasanya apa? Badannya berbaring, pikirannya sibuk, ya enggak? Seliuran kemana, kesana kemari. Dan salah satu kesibukannya adalah mencoba mengisi kekosongan, membandingkan dirinya dan menyombongkan diri. Membandingkan ada lagunya, jok dibanding-banding, jangan membandingkan diri kita saudara. Kita tidak bisa mengukur kehebatan seekor ikan dari kemampuannya manjat pohon. Ikan gak manjat pohon. Makanya saya paling gak suka ya saudara dibanding-bandingkan. Maksudnya kalau ada Ronaldo, Messi, siapa yang lebih baik? Buat saya dua-duanya sama-sama baiknya, keunikannya. Kita gak bisa membandingkan. Lo Messi pernah juara dunia, Ronaldo lo enggak. Ronaldo, Ronalmi, bukan ya. Ya, Ronaldo lo gak pernah. Nanti dulu saudara, tradisinya beda, situasinya berbeda, negaranya beda, dan seterusnya. Sehingga Ronaldo bagus dalam kapasitasnya, Messi bagus dalam kapasitasnya, Pele tadi bagus dalam kapasitasnya, dan seterusnya. Nah, maka saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan kita unik. Unik itu berarti tidak ada nomor satu, tidak ada nomor dua, tapi semua doing the best. Lakukan yang terbaik masing-masing yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, empat, saudara, bahwa sangat fragile, sangat rapuh ya, terlalu menggembung, berbahaya. Seperti balon itu besar. Kalau balon sebesar gini, untuk mengempeskannya butuh berapa besar alat ya? Enggak perlu saudara. Jarum sekecil ini bisa mengempeskan balon. Nah maka saudara, ada satu, pernah tahu istilah ini enggak saudara? Ya, ini sebetulnya adalah, pernah tahu? Ini sebuah lagu. Lagunya gini. Eke homo qui es faba. Tahu lagu apa? Mr. Bean. Ini lagu Mr. Bean saudara ya. Ya. Apa itu Mr. Bean? Mr. Bean itu lagunya saudara. Kalau kita dengar di awal dan di akhir, itu dari sebuah gereja namanya Christ Church. Nyanyiin lagu ini saudara. Kirain lagu gereja ya. Nggak taunya eke homo qui es faba. Artinya apa? Behold the man who is a bean. Ya, adalah bean, adalah kacang. Nah maka saudara sebetulnya kenapa Mr. Bean seperti ini saudara? Karena identitasnya. Nah, kita bisa mengambil dari film ini bahwa dia itu mengidentikan dirinya dengan kacang. Saya nggak tahu maksudnya apa saudara, kacang polong ya kalau di Indonesia. Apa maksudnya dia kacang polong? Ya, dia adalah sebuah kacang artinya tidak berarti. Atau mungkin terlalu kecil. Atau mungkin tidak berharga. Makanya kelakuannya kayak gitu. Egois banget ya, Mr. Bean itu adalah manusia paling egois seluruh jagat raya mungkin ya. Sama pacarnya pun begitu dia. Ya, jadi seperti itu saudara. Dan saudara kita kemudian membandingkannya dengan Yesus. Dalam salah satu adegan dalam film The Son of God, ya. Kalau kita melihat film ini, pernah lihat film ini enggak? The Son of God, ya, di tahun 2014. Ada satu adegan ketika iblis mencobai Yesus. Salah satu pencobaannya adalah kalau kamu mantuk sama saya, kalau kamu menyembah saya, satu kali aja, maka seluruh kerajaan-kerajaan ini akan kuberikan padamu. Lalu dalam film itu digambarkan bahwa seolah-olah Yesus itu kalau menerimanya, wah Pilatus pun akan hormat, kasih mahkota kepada Yesus. Keren kan? Jadi cocok dia juru selamat dunia, cocok banget. Ya, dia akan cocok menjadi juru selamat dunia karena dia penguasa besar. Dia penguasa besar yang menguasai seluruh dunia. Tapi walaupun dia menguasai seluruh dunia, tetap saja dia tunduk pada setan. Maka Yesus tidak memilih itu, justru dia memilih untuk melayani. Saudara, ini adalah filosofi pelayanan dari Yesus yang harus selalu kita ingat. Ya, dalam Markus 10:45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, ada dua prinsip di sini, berkorban dan melayani. Apa? Berkorban dan melayani. Kita nggak bisa pilih salah satunya. Kalau berkorban saja, maka seperti tadi dikatakan,
kayak Mesias kompleks. Pernah tahu Mesias kompleks atau Mesias sindrom? Artinya korban gue lagi. Panitia lagi, kok gue terus sih? Nah gitu loh. Artinya namanya BPR, tahu BPR? Baperan, ya jadinya gitu ya. Ya, BPR, baperan, ya jadi korban diri terus ya, korban diri. Kalau hanya melayani saja, sebenarnya bukan melayani, lebih kepada aktivis. Sampai ujung dunia juga dijalani dan seterusnya, saudara. Tapi saudara, dua hal ini bukan pilihan. Dua-duanya harus ada. Ya. Dan juga jangan terbalik. Nah, makanya begini saudara. Kristus itu korban diri melayani sesama. Sekali lagi ya, dia korban diri dan melayani sesama. Jangan sampai dibalik. Manusia berdosa juga setan korbanin sesama dan layani diri sendiri. Maka saudara, kalau kita egois, pasti kita akan merusak relasi. Kalau suami istri, entah istrinya atau suaminya egois, repot juga. Ya, kalau kita masing-masing hanya untuk diri sendiri, repot sekali. Nah maka saudara, disitulah kita bisa melihat mengapa kok Yesus melayani. Dan dia melayani, apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, mari kita melihat beberapa poin. Yang pertama adalah dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9. Ya, pertama dia inkarnasi. Dia menjadi manusia. Bahkan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9 dikatakan dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Bukan hanya lebih rendah dari Allah untuk sementara waktu, tapi juga lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Maka saudara, kita bisa memperhatikan di situ. Itu menjadi spirit pelayanan kita juga. Dalam kita korban diri dan melayani sesama, maka kita belajar berinkarnasi. Pertanyaannya, kita inkarnasi kemana ya? Kita perlu merendahkan diri enggak? Perlu enggak kita merendahkan diri? Perlu enggak? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Udah rendah, GR amat ya gitu ya. Aku harus merendahkan diri. Emang lo apa gitu? Ya kita sama-sama rendah, saudara. Ya kita ini sama-sama, Martin Luther mengatakan bahwa kita ini sama-sama pengemis. Kita ini sama-sama pengemis. Cuman bedanya, kita pengemis yang tahu ada roti di mana. Ini ada roti hidup, yuk. Roti hidup di sana. Udah, itu doang kelebihan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Bagaimana Yesus itu merendahkan diri. Makanya saudara, itu terekspresikan misalnya dalam lagu ini saudara. Hark the herald angels sing semua. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Oh ini lagu indah sekali. Sangat-sangat indah. Lagu yang menunjukkan bagaimana Yesus itu berinkarnasi, merendahkan diri. Makanya kita bisa melihat bagaimana Yesus itu mengadakan peace on earth. Lalu dikatakan peace on earth. Di sini Allah, kemudian Yesus merendahkan dirinya, lalu mercy mild. Apa itu mild? Bukan rokok loh ya. Mild itu apa, Sun? Ya, rokok. Mild itu apa? Salah. Ya. Mild itu apa? Mild artinya di tengah. Jadi maksudnya produk tadi itu artinya di tengah-tengah. Enggak keras, enggak terlalu ringan gitu ya. Kok tahu gue ya? Ya. Nah jadi saudara, saya enggak mengonsumsi itu ya. Tapi maksudnya apa? Ada di tengah-tengah. Yesus itu perantara. Lalu apa? God and sinners. Lihat nadanya. God and sinners reconcile. Antara Allah dan pendosa berekonsiliasi. Beautiful sekali. Itu tidak pernah dilakukan oleh dimanapun selain di dalam firman, di dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Bahwa our God, Allah kita adalah Allah yang mengupayakan rekonsiliasi. Itulah Injil. Itulah yang dikatakan di dalam Injil, inti dari Injil adalah apa yang Yesus lakukan untuk berekonsiliasi dengan manusia. Demikian juga di dalam lagu, Oh Holy Night semua. The stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world
in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Lagu ini indah sekali, dibuat oleh orang yang awalnya ateis. Ya, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kemudian makin dia memisahkan diri dari Tuhan, kok makin sakit ya. Makanya dia mengatakan sin and error, pining. Sin apa? Dosa. Error apa ya? Error. Pining itu apa? Pining itu menyakitkan. Jadi rumusan kerusakan manusia adalah sin tambah error sama dengan pining. Rusak. Manusia itu rusak dan menyakitkan. Sampai apa? Till he appeared and the soul felt its worth. Sampai dia muncul masuk dalam dunia and our soul, jiwa kita itu merasakan suatu yang seharusnya terjadi dalam hati kita. Yaitu ada satu kedamaian. Karena apa? Dia menjadi perantara kita. Bahkan kalau kita perhatikan ya, fall on your knees and hear the angel voices. Fall, tapi nadanya tinggi. Gitu ya. Fall on your knees, berlutut, tapi nadanya tinggi. Artinya apa? Jiwaku hancur hati, fall on your knees, tapi hatiku naik tinggi kepada Tuhan. Fall on your knees and hear the angel voices. Naik lagi, oh night divine, oh night, bahkan diakhiri, oh night divine, oh night divine. Aduh, lagu itu beautiful sekali. Lagu Kristen itu sangat indah, saudara. Demikian juga lagu ini, saudara, ya, bahwa ya kita nyanyikan bersama, joy to the world, the Lord is come. Turun ya. Let earth receive her King, let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Beautiful banget ya, kita lihat. Joy to the world, the Lord is come. Dari atas menuju ke bawah. Lalu seperti bola memantul, inilah respon kita. Let earth receive her King. Wow, beautiful, sangat indah. Itu menggambarkan bagaimana Yesus bukan hanya inkarnasi, tapi dia itu merendahkan diri dan mengidentikan dirinya dengan kita. Saudara, kalau kita dihina dengan sebutan nama binatang tertentu, saudara, itu namanya apa? Oh, kamu merendahkan, masa aku disamain. Kalau saya disamain, kamu tuh loh kayak Cristiano Ronaldo, naik saya. Ya, karena dia ganteng, saya kan juga. Ya jadi enggak lah, saya justru enggak ya. Jadi wah, kalau saya diidentikan dengan yang lebih tinggi, itu namanya penghargaan. Kamu loh, anak kecil misalnya, kamu berbakat, kamu main kayak Messi pakai Y. Messi pakai Y artinya berantakan, enggak ya? Ya, enggak ya. Kamu mainnya bagus banget loh. Kamu bisa loh jadi jadi Messi gitu. Wah, rasanya bangga sekali. Tapi saudara, kalau dikatakan bahwa kamu tuh loh kayak binatang tertentu, itu namanya merendahkan ya enggak? Kok gue direndahin begitu sih? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang lebih tinggi dari Allah? Gak ada. Tapi ketika dia mengidentikan dirinya, dia mengidentikan dengan yang lebih rendah. Saya kalau berdoa, saya gak habis pikir, why? Why Jesus? Kenapa engkau melakukan ini semua? For me, for us, for his church. Why? Apakah karena saya sempurna? Apakah karena prestasi saya? Bukan. Semata-mata karena belas kasihan Allah kepada Anda dan saya. Lihat di sini saudara, saya ketika membaca ayat seperti ini, hati saya hancur sekali. Hancur sekali. Melihat kok gitu sih Tuhan, betapa besar cinta kasih-Mu pada saya. Sehingga dia mengidentikan dirinya dengan kita. Bahkan kalau kita perhatikan, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga kehadiran Kristus ke dalam dunia, dia identikkan dirinya dengan manusia. Supaya dia bisa mati. Dan mati, kemudian dia mengalami maut. Dan kemudian dia bangkit. Dia mati bukan untuk dikalahkan oleh maut, tapi untuk mengalahkannya. Itulah sebabnya mengapa saudara kita, orang-orang yang percaya kepada dia, itu diselamatkan. Bukan berdasarkan perbuatan,
tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Dia juga ya bersimpati kepada kita. Dalam Ibrani 4:15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Itu menggunakan dalam bahasa Yunani adalah sympathos, artinya simpati. Maka Yesus bersimpati. Maka kita belajar bersimpati. Susah saudara, orang egois itu susah bersimpati. Maunya lu yang ngerti gue gak harus ngerti lu. Tapi the creator of the world understand you. Bersimpati. Coba di sini siapa yang dari dulu doanya selalu benar? Ada yang salah kan? Dulu saya berdoa kalau waktu saya masih kecil, mungkin umur 5 tahunan, saya ingat saya berdoa pasti jam 9 malam ke atas. Kenapa? Karena saya pikir hari itu orang banyak sepi, banyak tidur, jadi saya lebih didengar oleh Tuhan. Ya, saya nggak tahu dulu Amerika pagi. Ya, jadi sibuk juga Tuhan ya. Ya, tuh salah doa kan. Salah doain pasangan, salah doain cita-cita, salah doa macam-macam saudara. Kok denger ya, kok nggak kena azab gitu langsung pure gitu ya. Kita kena geledek atau apa ya. Coba perhatikan saudara, saya sih heran saudara ya. Kenapa saya masih hidup ya? Saya pernah kena stroke 2 kali. Ya, ketika saya masih bisa dulu membalikan tangan aja susah banget. Kok masih hidup ya? Padahal kalau Tuhan, hari ini Tuhan ini, detik ini Tuhan sedang murka, sedang senang, sedang happy atau sedang apa ya? Nggak tahu kan saudara. Itu mungkin dalam bahasan yang lain namanya impassibility. Kita tidak bisa mengukur emosinya Tuhan. Tapi sebetulnya ketika melihat kejahatan bagaimana ya? Ketika Anda berdosa, mungkin Anda berdosa sendirian, mungkin ngelamun yang nggak benar dan seterusnya saudara. Kira-kira bisa nggak dia langsung menghukum Anda? Tapi heran, Anda masih hidup. Di tengah ketidakkudusan kita masih hidup. Artinya Tuhan masih bersimpati, berpanjang sabar. Tapi juga jangan sampai kita permainkan belas kasihannya itu. Maka saudara, dia juga berdoa. Ya, mempersembahkan doa. Kalau kita dengar kata persembahan biasanya apa? Kalau nggak hidup atau duit, uang, persembahan. Tapi saudara, doa adalah persembahan. Kata Ibrani 5 ayat yang ke-7. Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata. Lihat saudara, mungkin kita melihat berapa adegan Yesus itu berdoa. Di Taman Getsemani, dia berdoa sendirian pagi-pagi dan seterusnya. Tapi Ibrani 5 mengatakan, kalau dalam secara literal artinya dalam hari-harinya sebagai daging. Itu berarti bahwa Yesus tidak berdoa waktu dicatat dalam Alkitab saja. Tapi dia berdoa setiap saat. Maka saudara, apakah kita berdoa? Untuk suku-suku ini, pernah tahu gak suku ini apa? Suku apa itu ya? Ada satu app kita bisa download itu namanya Joshua Project. Kita ketemu suku-suku yang hari itu kita doakan, kita gak tahu itu suku apa ya. Padahal saudara, they are our sister and brother. Yang mungkin mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Yang belum percaya. Tapi kita berdoa nggak untuk mereka. Perhatikan nggak saudara? Ketika saya buka app ini, saya baru sadar. Gue egois banget ya jadi orang. Mikirin gue, terus mikirin. Ada orang yang belum mendengar Injil, dipikirkan nggak sih? Kenapa hati kita tidak seperti hatinya Yesus ya? Yang bersyafaat. Saudara, kita termasuk saya harus belajar banyak berdoa seperti Yesus. Bahkan ini yang harus kita ingat. 3 kali di dalam Alkitab dikatakan dalam Roma, 1 Yohanes dan Ibrani. Yesus masih bersyafaat bagi Anda dan saya. Ini yang saudara, siapa baru tahu ayat-ayat seperti ini. Bahwa Yesus masih bersyafaat buat kita. Kita pikir Yesus berdoa, terus Yesus naik ke surga, selesai. No, kalau gitu di surga ngapain? Salah satunya adalah tetap bersyafaat. Roma 8, yang telah mati kah? Yang telah bangkit? Duduk sebelah kanan Allah? Malah menjadi pembela. Tetap menjadi pembela, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah intercessor. Artinya pensyafaat kita. 1 Yohanes juga demikian. Kalau kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Aduh, saya bilang makanya ada sebuah lagu lama yang mengatakan, Yesus segala-galanya, Yesus segala-galanya, termasuk He pray.
Itulah sebabnya saudara, mungkin yang hari ini hatimu sedang patah, pahit, penuh kebencian, kemarahan, putus asa, depresi. Pray to Jesus. He listen. Dia sedang mendengarkanmu. Bukan karena kehebatan kita, bukan apa-apa saudara. Karena Anda adalah saudara-saudaranya. Kita ini anak Bapa, saudara Yesus. Karena dia adalah yang sulung. Dia mendengarkan. Dia mendengarkan doa-doa kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena dia terlebih dahulu mendoakan kita. Maka dalam saat teduh kita, atau mungkin dalam kebisingan, dalam segala waktu, ingatlah ya bahwa Yesus itu mengerti. Ada lagu yang mengatakan, I must tell Jesus all of my trial. I must tell Jesus, I must tell Jesus. Aduh, ya Yesus itu masih mendengarkan. Mana Allah yang seperti ini saudara? Allah yang tidak bertransaksi dengan kita. Lu bikin apa? Hah? Lu bikin apa? Sudah bikin apa lu buat gua? Doa-doa sama gua. Tapi saudara maafkan, kadang-kadang sering kita kurang ajar pada dia bukan? Maka kita sungguh-sungguh harus bertobat. Merelakan diri untuk belajar. Saya cepat aja bagian ini saudara. Yesus belajar. Siapa di sini gak pernah belajar? Sombong. Sombong lu? Iya sombong loh. Kok bisa gitu loh? Yesus selama ada di dalam dunia belajar, tapi dia belajar untuk menjadi taat. Maka goal dari pembelajaran adalah ketaatan. Goal dari pembelajaran bukan otak kita makin penuh, tapi taat atau enggak? Makin mengasihi atau tidak? Dan Yesus masih melayani kita. Itu dia ya dalam Ibrani 8 ayat 12. Kita punya imam besar yang duduk. Pertanyaan tadi di pengakuan iman rasuli kita membaca bahwa Yesus duduk. Kenapa ya duduk ya? Karena itu kan gambarnya seperti imam zaman dulu. Di ruang Maha Kudus itu, setiap setahun sekali mereka datang masuk dalam ruang Maha Kudus itu. Di situ nggak ada kursi. Sehingga nggak ada yang duduk di situ. Maka saudara kalimat duduk ini penting. Yesus duduk. Artinya dia bertahta. Kapan sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Dia duduk, dia bertahta, melayani ibadah di tempat kudus. Wow, dia masih berdoa, masih melayani. Maka Yesus itu melayani kita. Itu sebabnya saudara mengapa prinsip dari pelayanan Yesus adalah merendahkan diri. Dia mengidentikan dirinya, dia bersimpati, dia membawa hatinya, dia belajar. Biarlah itu juga menjadi prinsip di dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya saudara, Yesus bisa berkata, cara gue sama lo, hey Hulk ya, baju hijau ya, baju hijau bukan ya, Hulk, Kapten Amerika, Spider-Man, Hulk itu udah kota tuh hancur sama dia kalau lagi ngamuk, lagi misu-misu. Ya, Spider-Man bikin susah wali kota itu. Thor apalagi saya gitor ya. Jadi mukul-mukulin dan seterusnya saudara. Beda, caraku beda. Cara Yesus adalah seperti ini saudara. Dia yang tidak mengenal dosa. Mari kita baca bersama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang saya sebut sebagai SIP. Pertama, S substitusi, pergantian. Kayak pergantian pemain ya. Pergantian, dia menggantikan posisi kita. Kedua adalah imputasi, bukan amputasi. Amputasi artinya memotong. Tapi input, seperti sound ini kan ada input, artinya dimasukkan. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kebenaran Kristus dimasukkan ke dalam diri saya dan dosa saya ditanggung oleh Kristus. Maka terjadi yang namanya propisiasi. Propisiasi artinya adalah pendamaian. Bahwa Kristus dan ini adalah gerejanya. Ini Allah Bapa. Yesus menyatakan propisiasi pendamaian kepada Allah Bapa. Sekaligus di saat yang sama dia itu mengadakan pembenaran bagi manusia. Ya, dia melakukan penebusan bagi manusia sehingga ada pembenaran dari Allah. Dan Allah Tritunggal melakukannya komplit.
Saudara, khotbah ini saya tutup dengan sebuah lagu yang nanti akan dinyanyikan juga oleh rekan-rekan di sini. Ya, saya jelaskan dulu. Lagu ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kondisi manusia, jiwa yang terluka, bahkan bertanya, emang Tuhan sanggup menolong saya? Emang dia bisa? Judulnya adalah hanya Yesus yang sanggup. Ya, tapi kemudian dia mendengar Injil. Di Getsemani, kamu tadi sunyi sendiri, sedih, sepi. Lihat yang kedua. Di Taman Getsemani sendiri juga loh Yesus bergumul. Dia berdoa. Dia bergumul. Bahkan dia terluka untuk miliknya. Dia menanggung dosa kita. Maka hanya Yesus yang sanggup bisa mengerti. Karena itulah yang disediakan oleh Allah Tritunggal bagi pergumulan kita. Dan ini adalah bridge-nya yang menunjukkan bagaimana dosamu ini yang tadi sip ya. Diperhitungkan dalam salibnya. Kebenarannya diberikan padamu. Dia datang damaikan engkau dengan Allah yang kudus. Musik mungkin bisa siap. Ya. Dan dia tidak malu. Kalimat tidak malu ini penting. Bisa catat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-11. Dalam Ibrani 11 ayat 16. 2 kali dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Allah tidak malu. Mungkin bagi kita malu-maluin. Orang malu-maluin melihat kita. Tapi dia tidak malu. Maka diakhiri dengan satu keinginan untuk bersimpuh dan melayani dia seumur hidup. Silakan rekan-rekan menyanyikan dan nanti doa penutup saya serahkan ke Ku bawa hati yang penuh luka ini, bersedih, sunyi, sepi sendiri. Begitu banyak hal yang menyayat hati. Siapakah insan yang mau mengerti? Jiwa yang telah terluka, harapan telah sirna. Adakah arti hidup? Semuanya sia-sia. Adakah Tuhan sanggup mengerti kesusahan hati yang tiada terselami saat aku tenggelam? Di mana pertolongan? Sungguhkah Ia peduli? Di Getsemani sedih sunyi sendiri, bergumul dalam bebanan berat. Berdoa, dia membawa luka umatnya, karena maut segera datang menghadap. Allah jadi manusia, terluka untuk miliknya, menanggung dosa kita karena besar cintanya. Sama-sama kita belajar ya. Maka Yesus yang sanggup mengerti bahasa air mata dari hati terluka,
bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Mari ambil waktu sebentar, 1-2 menit saudara bersama dengan Tuhan. Dari hati ke hati dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya hari ini, renungan hari ini, biar kiranya itu mengubah hati kita. Kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri. Hari ini kabar sukacita, kabar Injil ini disampaikan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan yang sempurna yang sanggup mengubah hati kita. Seringkali kita berpikir masalah kita adalah di luar, tapi masalah terbesar kita ada di dalam diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal. Melalui Yesus kami bisa menyadari hati kami sendiri. Kami terlalu sombong, kami terlalu angkuh. Kami pikir kami bisa menyelamatkan diri kami lewat perbuatan baik kami. Tapi terima kasih pada Kristus yang luar biasa, yang hebat itu, rela turun menyamakan dirinya dengan kita yang sampah ini, supaya kita memperoleh identitas di dalam Dia yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalau kita cuma sekedar datang ke gereja selama ini hanya untuk kepentingan kami masing-masing sendiri-sendiri, biarlah kiranya hari ini lewat kabar baik-Mu ini, berita anugerah ini mengubah hati kami, mengingatkan kami siapa kami yang sesungguhnya. Kami memang bukan siapa-siapa, di luar Engkau kami nol Tuhan, kami nothing. Tapi terima kasih pemilik surga Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang memiliki segalanya, melepaskan semuanya, turun untuk kita yang sampah ini, supaya kita memperoleh kebaikannya. Mari ambil waktu bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Kalau mungkin selama ini kita semua sibuk dengan diri kita sendiri, hari ini 1 menit, 2 menit, kita tahu hari ini apa yang harus kita doakan. Dia selalu mendengar doa kita. Dia mendengar air mata kita, melihat air mata kita, rintihan hati kita Dia tahu. Terima kasih Bapa di surga buat Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih. Biar hati kami semakin melihat Kristus memang indah, melebihi dunia ini. Biar kami lebih sedikit memikirkan diri kami sendiri dan memandang Engkau lebih banyak, lebih jelas. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat arahan-Mu, tuntunan-Mu. Sampai hari ini kami terus belajar untuk bisa memandang Kristus memang benar-benar indah buat hati kami. Saya ajak saudara meresponi firman Tuhan. Lihat samping kiri saudara. Untuk kita lebih sedikit memikirkan diri kita sendiri, mari kita saling mendoakan. Amin. Pandang sebelahmu, lihat tidak ada yang sendirian di tempat ini. Hampiri, datang. Kalau ada satu nama yang Tuhan taruh di dalam hatimu, jangan berdiam, keluar dari bangkumu dan doakan saudaramu.
Mari ambil waktu, saya minta sedikit waktu. Mari saling mendoakan. Datang tidak ada yang sendirian. Kita rekan seperjalanan di dalam Kristus sampai di kekekalan nanti. Kita melihat teman-teman kita, mungkin ada yang mungkin tidak bisa ngobrol dengan baik. Manis sedih sunyi sendiri, bergumul dalam bebanan berat. Berdoa dia menanggung beban umatnya, karena mau segera datang menghadap. Allah jadi manusia, terluka untuk miliknya, menanggung dosa kita, karena besar cintanya. Maka Yesus yang sanggup mengerti bahasa air mata dari hati terluka, Dia sungguh mengerti dan turut merasakan seluruh beban di hatimu. Sekarang dan selamanya Dia senantiasa menjadi perantaramu yang setia. Dari nafas pertama hingga hembusan akhir, setia untuk selamanya. Oke, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih buat persekutuan hari ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang mengingatkan kami, mengajarkan kami, melatih kami sampai hari ini. Kalau kami boleh berkata, Yesus Engkau baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini, buat rekan-rekan seperjalanan menuju kekekalan yang ada di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami memandang Allah Tritunggal yang mengasihi kami, yang mengarahkan wajahnya kepada kami melalui Kristus. Wajahnya bersinar begitu mulia buat jemaat di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mengangkat tangan, memandang kemuliaan-Mu, memandang keindahan-Mu. Biarlah hati kami waktu kami memandang Kau, kami bersorak-sorai, bergirang, bersuka cita. Sebab siapakah kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah hati kami terus mengingat kebaikan-Mu. Lewat Engkau Yesus, kami boleh menikmati sampai hari ini anugerah-Mu. Terima kasih, kami mengangkat tangan, tanda kami percaya kepada-Mu. Kami memandang kepada-Mu, tanda kami berserah kepada-Mu. Kami menikmati Engkau. Biarlah lewat apa yang sudah kami dengar Tuhan, berita anugerah-Mu hari ini, kami semakin menikmati Engkau. Kami memutuskan dalam hati kami akan terus menikmati Engkau. Apapun musim hidup kami, apapun masalah kami akan terus menikmati Engkau. Di dalam anugerah-Mu yang besar, kami bersuka cita hari ini. Kami sudah mendengar kabar baik-Mu, kami akan merespon dalam anugerah-Mu.
dan kami akan bergirang di dalam Engkau. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Gito dan keluarga yang sudah melayani hari ini, luar biasa. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.